Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang sejak Desember 2019 merebak di Wuhan, Cina, lalu menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, sebenarnya juga pernah terjadi loh. Ya, sebelumnya, meski ada beda jenis virusnya, beda bobotnya, beda radius sebarannya. Bahkan pandemi seperti ini juga pernah terjadi pada awal Islam. Tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Mau tahu berapa banyak korban pada masa itu? Ada 25.000 orang menjadi korban. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab referensi seperti Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikhul Buldan, Mu'jamul Buldan, dan lain-lainnya. Dan kitab-kitab lainnya. Saya ulang, lebih kurang 25.000 orang menjadi korban saat itu. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa jumlah itu mencapai separuh dari jumlah penduduk Syam yang ada waktu itu. Bayangkan kalau seandainya Jakarta sekarang ini ada 10 juta penduduk, lalu separuhnya 5 juta meninggal gara-gara COVID-19, maka wow, betapa hebatnya, betapa hebohnya, betapa mungkin akan terjadi pembulian yang hebat-hebatan. Sekarang di dunia, sampai berita update tanggal 19 Maret 2020, yang meninggal gara-gara COVID-19 ada 8.810 orang di seluruh dunia. Itu kalau umpamanya ditarik dengan perbandingan 25.000 orang di Syam yang meninggal waktu itu, berarti paling hanya berapa ya? Ada 27 atau 20%-nya saja. Bandingkan. Masya Allah. Ya, waktu itu namanya at-ta'un. Makna at-ta'un sendiri ada beberapa makna menurut para ulama. Seperti Ibnu Athir mengartikan at-ta'un sebagai maradul am, penyakit yang menyebar secara luas. Sementara Ibnu Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi memaknai at-ta'un sebagai apa? Wabah pes atau sampar, atau yang zaman sekarang disebut dengan plague atau pestis, pes lah. Dalam riwayat lain disebutkan ada kata al-waba. Al-waba berarti epidemik atau pandemik, tergantung dari radius sebarannya. Kalau sangat luas disebut pandemik, kalau pada lokal atau daerah tertentu epidemik. Berarti yang terserang waktu itu Syam berarti masuk kategori epidemik ya, bukan pandemik, belum pandemik. Ya. Ta'un saat itu disebut juga dengan istilah lain namanya amawas, atau ada yang menyebutnya imwas, ada yang menyebutnya imawas. Jadi ada 3 versi. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, amawas atau imawas atau amwas adalah nama sebuah desa kecil kira-kira 19 km dari Baitul Maqdis atau Yerusalem. Kira-kira 10 kilo dari Ramallah. Ramallah ke Yerusalem ada 9 kilo ya, berarti tepat ya. Berarti ada 19 kilo kira-kira. Maka di dalam kitab Al-Mu'jamul Buldan ditegaskan bahwa memang asal muasal terjadinya epidemik ta'un yang ada di Syam pada waktu itu bermula dari desa Amawas ini. Karena apa? Karena sebelum terjadinya at-ta'un di Syam diawali dengan Fathu Baitul Maqdis. Pasukan muslimin ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Setelah dari sana, sebagian pasukan ada yang balik ke Madinah dan sebagian pasukan ada yang ke Syam. Maka itulah menjadi awal kemunculan at-ta'un di Syam yang kemungkinan besarnya bermula dari desa Amawas tadi, yang akhirnya at-ta'un tadi disebut dengan istilah lain namanya
Ta'un Amawas. Nah, bagaimana kejadiannya dan bagaimana solusi dan penanganannya? Mari kita ikuti berikut ini. Pada akhir abad 18 Hijriah, Umar bin Al-Khattab bersama beberapa pasukan selaku beliau sebagai Amirul Mukminin atau sekarang disebut dengan pemimpin negara atau dalam sistem demokrasi disebut dengan presiden atau apapun namanya, yang pasti beliau sebagai pemimpin negara waktu itu mengadakan perjalanan menuju Syam, meninggalkan Madinah. Sesampainya di kota Sarh, di perkampungan Sarh, beliau bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama beberapa sahabat yang lain. Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah komandan pasukan muslimin yang ada di Syam dan sekaligus kalau boleh sekarang disebut dengan apa ya, semacam gubernur atau apalah. Komandan pasukan sekaligus pemimpin wilayah tersebut. Juga dalam perjalanan dari Syam menuju Madinah, sementara Umar bin Al-Khattab dari Madinah menuju Syam dengan tujuan yang berbeda. Abu Ubaidah ingin melaporkan kondisi Syam yang terserang At-Ta'un waktu itu, sementara Umar bin Al-Khattab ingin menata ulang sistem pemerintahan dan mewakilkan tugas-tugas kewilayahan kepada para sahabat yang lain dan juga terutama membagi warisan para sahabat yang ada di situ. Karena apa? Para umarok, para gubernur, para pemimpin wilayah waktu itu tidak mampu menyelesaikan masalah konflik yang terjadi dalam hal pembagian warisan para sahabat yang sudah meninggal waktu itu. Maka ketika Umar bin Al-Khattab bertemu dengan Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah menyampaikan terjadinya wabah At-Ta'un di Syam. Seketika itu pula, hari itu pula, waktu itu pula, Umar memanggil para pemuka muhajirin dan meminta pendapat mereka. Sebenarnya Umar bin Al-Khattab itu sudah punya pilihan pendapat sendiri, yaitu lebih cenderung kepada tidak melanjutkan perjalanan ke Syam dan balik lagi ke Madinah. Tetapi dia ingin menghormati apa pendapat saudara-saudara sesama muslim dan dimulai dari meminta pendapatnya pemuka muhajirin. Ada dua pendapat. Satu kelompok mengatakan lanjut jalan ke Syam. Satu lagi berpendapat balik ke Madinah. Maka Umar bin Khattab meminta waktu untuk menetapkan membuat keputusan yang paling tepat. Tidak puas dengan meminta pendapat para pemuka muhajirin, Umar bin Khattab memanggil para pemuka Ansar. Lalu menyampaikan, lebih tepatnya meminta pendapat mereka. Sama dengan muhajirin. Ada dua pendapat. Satu kelompok mengatakan lanjut ke Syam, satu kelompok lagi berpendapat agar balik ke Madinah. Tidak puas dengan para pemuka muhajirin, Ansar, maka Umar bin Khattab meminta pendapat para pemuka Quraisy Al-Muhajirah Fathi Makkah. Berbeda dengan dua kelompok muhajirin dan Ansar yang sebelumnya, maka para pemuka Quraisy kali ini berpendapat sama dengan pendapatnya Umar bin Al-Khattab. Mereka menganjurkan agar Umar bin Al-Khattab balik saja ke Madinah. Apa jalan pemikiran mereka? Karena mereka ingin menyelamatkan sisa-sisa para sahabat yang ada supaya apa? Tidak terbawa kepada suatu kondisi yang bisa membahayakan nyawa mereka ketika itu dilanjutkan perjalanan ke Syam. Oh ya, ada satu catatan. Kenapa para sahabat, terutama Umar bin Al-Khattab sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu, tidak langsung mengambil keputusan? Nah, kalau kita hidup pada zaman sekarang kan udah tahu hadisnya. Nah, hadis tentang Rasulullah, hadis Rasulullah tentang menghindar daerah yang sudah pandemik atau epidemik dan siapa yang ada di situ supaya tidak keluar itu kan memang belum diketahui. Sampai detik waktu itu ketika kaum muslimin ada di Sarh waktu itu. Umar bin Al-Khattab sangat menyadari betapa pentingnya keputusan yang akan beliau ambil saat itu. Tetapi karena
dia sendiri, Umar bin Khattab sendiri cenderung kepada pendapat untuk balik ke Madinah dan dikuatkan lagi oleh pendapatnya para pemuka Quraisy, maka dia berkata, inni musbihun ala dhahrin. Besok pagi aku akan kembali lagi balik ke belakang, artinya balik ke Madinah. Mendengar ucapan, tapi itu artinya Umar belum membuat sebuah kesimpulan yang disampaikan secara umum di atas mimbar. Jadi gampangnya pada kelompok yang terbatas saja. Maka ketika mendengar hal itu, Abu Ubaidah al-Jarrah yang menjadi komandan pasukan kaum muslimin yang ada di Sam, tidak menerima ucapan Umar bin Al-Khattab. Ya, semacam keberatan atau bahkan protes, begitulah. Maka dia berkata, saya menggambarkan mungkin perkataannya agak ketus atau agak keras begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Karena tidak ada penjelasannya. Dia berkata, afiraran min qadarillah? Apakah dengan keputusanmu itu ya Amirul Mukminin, engkau hendak lari dari takdir Allah? Maka sebagai pemimpin, sebagai presiden sebuah negara yang besar, Umar bin Al-Khattab menjawab dengan tegas, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul. Maka dia menggunakan kata-kata jamak nahnu, nafirru. Betul, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Maka dia melanjutkan, apa pendapatmu andaikan engkau mempunyai sekumpulan unta, lalu unta itu hendak memasuki sebuah lembah. Memasuki dua lembah. Yang satu lembah subur, yang satu lembah kering kerontang. Apakah kamu akan memilih menggembalakan sekumpulan unta ini di lembah yang kering kerontang? Lalu kamu katakan bahwa yang memilih lembah yang hijau itu tadi lari dari takdir Allah. Maka sangat tepat sekali jawaban Umar bin Al-Khattab. Nafirru min qadarillah, menghindari lembah yang kering kerontang yang tidak subur kepada pemilihan alternatif kedua, yaitu mengembalakan sekumpulan unta ke lembah yang subur. Nah, pada saat itulah tiba-tiba muncul Abdurrahman bin Auf. Beliau tidak hadir pada saat jamuan, pada saat rapat, pada saat diskusi membicarakan antara lanjut ke Syam atau balik ke Madinah. Maka dia langsung berkata, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Idza sami'tum bihi, jika kalian semua mendengar ada pandemi, epidemi, ta'un, wabah di suatu daerah, fala taqdamu alaih, maka janganlah kalian datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin, dan ketika wabah itu, pandemi itu, epidemi itu sudah terjadi di suatu daerah, wa antum biha, dan kalian ada di sana, fala takhruju, janganlah kalian keluar, firaran minhu, karena ingin menyelamatkan diri walaupun saat itu kalian belum terpapar oleh wabah, oleh virus, oleh penyakit. Tidak boleh. Maka kata-kata yang pertama, idza sami, itu mendengar saja, itu sekedar dapat informasi seperti yang sekarang. Informasi umpamanya di daerah mana sudah terjadi epidemik, maka kita tidak boleh datang ke wilayah itu. Tapi kalau kita sudah ada di daerah itu, kita tidak boleh keluar. Dengan alasan apapun, kecuali alasan-alasan yang memang berhubungan dengan penanganan wabah tersebut. Maka setelah mendengar periwayatan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Umar bin Al-Khattab langsung mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu hari itu pula tanpa menunda seperti yang dia sampaikan sebelumnya bahwa besok pagi dia akan balik ke Madinah, maka hari itu pun Umar bin Al-Khattab bersama rombongannya balik ke Madinah. Lalu bagaimana dengan Abu Ubaidah al-Jarrah dan teman-temannya?
dia balik ke Syam. Sesampainya Abu Ubaidah al-Jarrah di Syam, ternyata epidemi at-ta'un tadi semakin menjadi-jadi, mewabah, memakan banyak korban dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sehingga setiap hari orang berkelimpangan jatuh meninggal dunia. Maka dia menggambarkan waktu itu kondisinya yashta'ilu isti'alan nar, membara seperti baranya api. Tahu kan api? Apapun tanpa dia bedakan, dia akan lumat habis. Sesampainya di Madinah, Umar bin Al-Khattab langsung menulis surat ditujukan kepada Abu Ubaidah al-Jarrah. Yang intinya bahwa surat itu meminta Abu Ubaidah agar balik ke Madinah. Abu Ubaidah bukannya tidak tahu, dia tahu persis apa maksud Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar ingin menyelamatkan dirinya, ingin menyelamatkan nyawanya. Tetapi kemudian dia menulis surat ganti bahwa intinya dia tidak mau meninggalkan Syam. Karena apa? Karena dia sudah kadung sudah menyatu dengan pasukan dan anak buahnya, sudah kadung mencintai mereka. Maka dalam gambarnya ketika dia meninggalkan Syam menuju Madinah untuk menyelamatkan dirinya, maka itu menggambarkan sebuah ananiyah, egoisme. Dia pun menolak dengan halus bahwa dia bertahan tetap di Syam bersama pasukannya. Maka setelah menerima surat dari Abu Ubaidah al-Jarrah, Umar meneteskan air mata, menangis, haru, pilu, sekaligus sedih. Sampai-sampai para sahabat yang lain di Madinah bertanya kepada Umar, apakah Abu Ubaidah al-Jarrah sudah meninggal? Jawab Umar, belum. Tapi sepertinya tak lama lagi. Ketika kemudian kondisi di Syam semakin parah, yang kemudian juga membuat tubuh Abu Ubaidah al-Jarrah terpapar juga oleh at-ta'un, maka tubuhnya menjadi lemah. Maka pada akhir hayatnya dia naik ke atas mimbar, berpidato di hadapan manusia, orang-orang, bahwa at-ta'un adalah sebuah cobaan yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh sebelum kalian. Maka Abu Ubaidah meminta kepada Allah agar memberikan bagian itu kepada dirinya. Maka tak lama kemudian dia pun meninggal. Kedudukan kepemimpinan di Syam dilanjutkan oleh Mu'ad bin Jabal. Tapi nasibnya juga sama dengan Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia pun meninggal. Dan dia juga berpidato seperti pidatonya Abu Ubaidah. Posisi berikutnya digantikan oleh anaknya, Abdurrahman. Abdurrahman pun juga meninggal. Maka kemudian dilanjutkan lagi oleh Amr bin al-As.